Assalamualaikum, nama saya Junaina. Saya salah satu guru kimia di SMK Negeri 1 Gelumbang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi dan perubahannya. Adapun kompetensi yang dicapai setelah mempelajari materi dan perubahannya adalah siswa dapat memahami konsep materi dan perubahannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, yaitu yang pertama mengelompokkan sifat materi, yang kedua mengelompokkan perubahan materi, yang ketiga mengklasifikasi materi. Baiklah, sebelum kita mengelompokkan sifat materi, kita harus tahu dulu apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi atau struktur susunan sifat, perubahan materi, dan energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Sekarang ada yang tahu apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, bagaimana dengan udara dalam balon? Apakah termasuk ke dalam kelompok materi? Beberapa contoh materi dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya, pengelompokan sifat materi. Materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Materi yang berwujud padat, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar, contohnya es batu. Yang kedua, materi yang berbentuk cair, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap, contohnya air teh di dalam gelas, larutan di dalam gelas kimia. Yang ketiga adalah materi yang berwujud gas, baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Contohnya gas yang ada dalam balon udara. Kemudian kita akan mengelompokkan perubahan materi. Perubahan materi dapat berupa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Sedangkan perubahan kimia atau reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Contoh dari perubahan fisika, es bisa menjadi air, kemudian menjadi uap air. Lilin meleleh, pelarutan garam di dalam air. Contoh dari perubahan kimia adalah kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu. Besi berkarat, nasi menjadi basi. Yang ketiga, mengklasifikasikan materi. Materi dapat diklasifikasikan. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Beberapa unsur dan lambang unsur dapat kita lihat pada tabel berikut.
Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Beberapa contoh senyawa dapat kita lihat pada tabel berikut. Misalnya asam asetat, rumus kimianya CH3COOH. Manfaatnya adalah sebagai cuka makan. Yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Contoh campuran misalnya adalah air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, pada tabel berikut ini kita dapat melihat perbedaan antara campuran dan senyawa. Campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Campuran perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Senyawa perbandingan massa unsur tetap. Campuran tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa, sedangkan senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Selanjutnya, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing, sedangkan pada senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Campuran dapat melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Sedangkan senyawa melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Bagan klasifikasi materi dapat kita lihat berikut ini. Materi dapat kita klasifikasi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dapat berupa unsur logam, non-logam, dan metaloid. Sedangkan campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran heterogen contohnya termasuk yaitu koloid dan suspensi. Untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.